Shalom anak-anak, bagaimana kalian semua di rumah? Ustadzmu berharap kalian dalam keadaan baik, kalian dalam keadaan sehat. Mari saat ini kita akan bersama-sama kembali belajar, dan Ustadzmu akan mereview pelajaran kita pada semester ini untuk persiapan kita tes akhir semester. Untuk bab yang pertama adalah menghormati orang tua. 10 hukum Tuhan. Hukum yang kelima berbunyi, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ditulis oleh Allah di atas 2 loh batu, diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Ini mengajak kita untuk menghormati ayah dan ibu kita supaya umur kita menjadi panjang, atau diperpanjang umur kita karena kita menghormati orang tua. Nama lain dari 10 hukum Tuhan adalah Dekalog atau dasar titah. Diberikan kepada bangsa Israel untuk menjadi pedoman hidup bagi bangsa Israel. Menghormati orang tua adalah perintah Allah. Alasannya adalah orang tua sudah merawat dan mendidik dan mencukupi kita. Orang tua sudah mengajarkan kita berbagai banyak hal. Orang tua sudah mengenalkan kita kepada Allah yang benar dan Allah yang baik. Orang tua sudah mengajarkan kita sopan santun dan norma di dalam masyarakat. Lalu bagaimana cara kita menghormati orang tua? Caranya adalah mendengarkan dan melaksanakan nasihat dan perintahnya. Yang kedua, bersikap sopan dan ramah. Yang ketiga, tidak melawan orang tua. Yang keempat, mentaati orang tua dalam segala hal. Kita lanjutkan untuk bab yang kedua, yaitu menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Siapakah saja itu? Yang pertama adalah orang tua di dalam keluarga, seperti kakek, nenek, tante, om, kakak, juga Pak D, Bude. Orang tua yang ada di lingkungan sekitar seperti tetangga yang sudah berkeluarga, ketua RT, ketua RW, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara kita untuk menghormati orang tua? Yaitu dengan cara berbicara manis dan sopan dan tidak. Rasul Paulus mengajarkan cara menghormati orang tua, yaitu memperlakukan orang tua sebagai bapak, memperlakukan orang muda sebagai saudara, memperlakukan perempuan tua sebagai ibu. Apabila menegur harus penuh dengan kelembutan. Bab 3 yaitu saling mengasihi anggota keluarga. Manfaat saling mengasihi yaitu tercipta kedamaian, kedua kerukunan dalam keluarga, yang ketiga keluarga menjadi kuat. Contoh di dalam Alkitab yaitu permusuhan saudara Esau dan Yakub. Setelah 20 tahun akhirnya mereka kembali dan saling. Contoh lainnya adalah 12 anak Yakub yang tidak rukun. Mereka membenci Yusuf karena Yakub lebih mengasihi Yusuf. Mereka menjual Yusuf di Mesir. Di Mesir, Yusuf mengalami perjuangan hidup yang penuh dengan penderitaan. Namun Yusuf tetap kuat dan Allah menjadikan Yusuf menjadi berhasil sebagai Perdana Menteri di Mesir. Yusuf menolong
menolong saudaranya pada saat kesulitan karena kesulitan makanan, karena kemarau yang panjang. Bab yang keempat adalah suka menolong di dalam keluarga. Paulus mengajarkan di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah dalam menanggung beban. Jadi Paulus menganjurkan kepada kita semua untuk saling menolong di dalam kesulitan orang lain. Contoh saling menolong adalah merawat keluarga yang sakit, keluarga yang sedih dihibur, keluarga yang patah semangat harus dikuat. Tuhan Yesus suka menolong sesama. Tuhan Yesus menolong keluarga di desa Kana yang kehabisan anggur karena mereka mengadakan perjamuan kawin. Mereka menjadi khawatir. Tuhan Yesus menolong mereka dengan mengubah air menjadi anggur. Ada 6 tempayan air yang diubah Tuhan Yesus menjadi air. Sikap menolong harus didasari dengan kasih yang tulus dan tidak mengharapkan imbalan. Bab yang kelima adalah tanggung jawabku di rumah. Artinya, kesadaran untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Jadi, tanggung jawab itu kesadaran untuk melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya. Tanggung jawab anak di dalam keluarga yaitu mematuhi orang tua, membantu pekerjaan rumah, belajar, membersihkan peralatan sekolah. Manfaat tanggung jawab anak adalah anak bisa menjadi mandiri, bisa disiplin, bisa hidup dalam ketertiban. Perumpamaan tentang tanggung jawab yang ada di dalam Alkitab yaitu seorang bapa yang memiliki 2 anak, yaitu sulung dan bungsu. Bapa memerintahkan sulung untuk mengerjakan anggur, dan si sulung mengatakan baik Bapa, tetapi tidak mengerjakannya. Kemudian Bapa memerintahkan anak bungsu. Si bungsu mengatakan tidak, namun dia mengerjakannya. Ini adalah gambaran Bapa adalah Allah, yang sulung adalah orang yang munafik, sedangkan bungsu adalah orang yang berdosa tetapi bertobat, dan anak yang bertanggung jawab. Bab yang ke-6, tanggung jawab di sekolah. Tanggung jawab siswa yaitu adalah belajar mematuhi tata tertib sekolah, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan sekolah. Perumpamaan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan, yaitu seorang tuan yang kaya memanggil 3 hambanya. Hamba yang pertama diberi 5 talenta, hamba yang kedua diberi 2 talenta, dan hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Setelah tuannya kembali dan meminta pertanggungjawaban, maka yang tidak diimbangkan hamba yang ketiga, karena alasannya diberi 1 talenta. Maka tuannya menghukum hamba tersebut. Arti perumpamaan ini adalah kita harus bertanggung jawab atas keterampilan dan kepandaian yang diberikan Allah.
pelajaran kita pada hari ini dari bab pertama sampai bab yang ke-6 adalah